Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Seorang penulis bernama James Chapman pernah membuat sebuah penelitian tentang buku yang paling banyak dimiliki dan dibaca selama 50 tahun terakhir. Dari hasil penelitian itu, Alkitab mencapai penjualan sebanyak 3,9 miliar eksemplar selama 50 tahun terakhir. Buku laris lain seperti kutipan dari karya Mao Zedong berada di urutan kedua dengan 280 juta eksemplar terjual. Dan Harry Potter berada di urutan ketiga dengan 400 juta eksemplar terjual. Alkitab secara etimologi berasal dari kata al dan kitab yang artinya sang buku atau bukunya buku, buku sejati. Kata Alkitab dalam Islam dapat berarti Al-Quran, sedangkan bagi umat Kristen artinya kitab suci, sabda Allah. Sebenarnya ada perbedaan pemahaman kitab suci dalam Judaisme, Kristen maupun Islam. Dalam Judaisme dan Kristen, kitab suci adalah sabda Allah atau perkataan Allah melalui para nabi. Sejarah Allah mengenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa, terutama kepada bangsa Yahudi. Sedangkan dalam Islam, kitab suci ditulis dan diturunkan dari surga. Kitab suci Yahudi maupun Kristen pada awalnya disampaikan secara lisan atau diajarkan secara turun-temurun, yang kemudian berdasarkan ilham Roh Kudus. Semua pengalaman bersama Allah, sabda yang adalah perkataannya ditulis dan disalin berulang kali dari masa ke masa. Tulisan-tulisan itu suci karena disucikan. Penulisannya dan penyuntingannya oleh manusia dan dengan segala keterbatasan pengetahuannya dan bahkan kekeliruannya. Itu sebab di dunia ini terdapat banyak versi kitab suci dan revisi berdasarkan penggunaan bahasanya dan perbaikan terjemahannya. Alkitab atau kitab suci harus dilihat sebagai buku iman, kesaksian iman akan karya keselamatan yang dilakukan Allah, yang pada awalnya diwariskan secara lisan dan kemudian oleh ilham Roh Kudus. Kisah-kisah itu ditulis. Penulisan kitab-kitab pertama-tama ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani dengan gaya dan sastra yang berbeda-beda dan anonim. Rentang waktu penulisan terjadi selama kurang lebih 1 milenium, yaitu 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Zaman dan kebudayaan yang tidak kita kenal sama sekali. Tetapi inspirasi dari kitab-kitab itu masih relevan sampai sekarang. Dalam konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi, Dei Verbum, Konsili Vatikan II menegaskan kitab ilahi seperti tubuh Tuhan sendiri, selalu dihormati oleh gereja, yang terutama dalam liturgi suci. Tiada hentinya menyambut roti kehidupan dari meja sabda Allah maupun tubuh Kristus dan menyajikan kepada umat beriman. Bersama dengan tradisi suci selalu dan tetap dipandang sebagai norma iman yang tinggi. Sebab kitab-kitab itu diilhami oleh Allah dan sekali untuk selamanya telah dituliskan, serta tanpa perubahan maupun penyampaian sabda Allah sendiri. Lagi pula, memperdengarkan suara Roh Kudus dalam sabda para nabi dan para rasul. Jadi semua pewartaan di dalam gereja, seperti juga agama Kristiani sendiri, harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Sebab dalam kitab-kitab suci, Bapa yang ada di surga penuh cinta kasih menjumpai para putranya dan berwawancara dengan mereka. Sedemikian besarlah daya dan kekuatan sabda Allah.
sehingga bagi gereja merupakan tumpuan serta kekuatan, dan bagi putra-putri gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekekalan hidup rohani, sesuai Dei Verbum artikel 21. Untuk bisa diterima dan dipahami, maka Allah memakai bahasa manusia. Dei Verbum artikel 13 menuliskan untuk mewahyukan dirinya kepada kita dengan lebih penuh dan lebih lengkap, maka Allah bersabda kepada manusia dengan memakai kata-kata manusia di dalam kitab suci. Gereja selalu menghormati kitab suci sebagai sabda Allah, yang di dalamnya kita akan menemukan santapan, kekuatan, dan dukungan. Gereja mengajarkan bahwa Allah lah sang pengarang kitab suci itu sendiri. Itu sebab juga diartikan sebagai inspirasi biblis atau alkitabiah. Allah memakai alat-alat manusiawi untuk melaksanakan kehendaknya. Manusia hanya menulis sesuai kehendak Allah. Dei Verbum artikel 11 berbunyi, dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya, dan sementara mereka memakai kemampuan dan kecakapan mereka sendiri, mereka bertindak sedemikian rupa sehingga meskipun Dia berkarya di dalam mereka dan lewat mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh, mereka hanya menulis apa yang dikehendakinya dan tidak lebih dari itu. Sahabat Ruang PC, semoga karena kedekatan kita dengan Sang Sabda menjadi lebih nyata dengan selalu membaca sabdanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan sabdanya. Semoga inspirasi-inspirasi yang terkandung dalam kitab suci selalu mendorong kita kepada kebenaran yang abadi, yang amin. Dia yang menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan menyelamatkan kita dan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.